Jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe kalian sudah mendukung saya untuk selalu memberi inspirasi. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ana Bilkis di channel Kiss Art. Nah, kali ini saya mau ngobrolin tentang lem tembak ya. Jadi saya baru beli lem tembak. Nah, nanti insya Allah di akhir video akan saya kasih tips-tipsnya, terutama buat pemula ya, supaya nggak salah beli lem tembak. Jadi nanti saya mau berbagi tips kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli lem tembak. Nah, kali ini saya mau unboxing lem tembak terbaru saya, karena sebelumnya lem tembak yang udah bertahun-tahun saya pakai agak-agak error, jadi saya beli yang baru. Nah, yuk kita simak videonya yuk. Nah, ini ya lem tembak yang mau saya unboxing. Ini mereknya Joico Hot Melt Glue Gun. Dia 20 watt. Warnanya cakep ya, hijau-hijau mint pastel gitu. Nah, saya tertarik ya karena ini bagus sih warnanya. Dan ini fungsi-fungsinya ya, jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian dia menggunakan isi lem tembak yang ukuran 7 mili, dan ini ada tombol on off nya. Ini kemarin sebenarnya sudah saya buka sih, cuma belum saya keluarkan karena kelupaan, niatnya mau di videoin gitu ya. Jadi sekalian nanti berbagi tips gimana cara memilih lem tembak, khususnya buat pemula yang kadang masih bingung. Biasanya sering juga kejadian salah pilih ya. Jadi nanti di akhir video saya kasih tips gimana cara membeli lem tembak ala-ala saya ya tentunya. Dan ini glue gun atau lem tembaknya, ada penyangganya, dan bahannya ini enak banget ya dipegang. Jadi kayak bahan-bahan plastik tapi yang nggak murahan gitu ya, jadi kelihatan cakep banget, bahannya keras. Dan ini isinya, nah ini saya menggunakan lem tembak yang ukuran kecil. Jadi isi lem tembak itu ada dua, ada yang ukuran kecil dan ada yang ukuran besar. Kabel colokannya seperti ini. Nah, biasanya kalau yang murah-murah itu kabelnya agak kecil ya, ringkih, jadi bahan plastik kabelnya itu kayak letoy gitu. Kemudian ini bagian ujungnya, jadi ada pelindungnya. Dan ini lem tembak saya yang lama sudah buluk banget ya, karena dia udah bertahun-tahun ya menemani saya ngecraft bebikinan. Jadi nah ini perbandingannya sama aja sih ya, cuma memang yang warna hijau ini dia agak gede bodinya, tapi untuk isi dan fungsinya sama aja. Lem tembak yang biru ini udah sekitar 5 tahun, 4 tahun 5 tahun ya saya pakai, dan ini memang lem sejuta umat. Jadi kebanyakan crafter pakai yang modelnya seperti itu. Dan alhamdulillah memang seringnya awet-awet. Kalau ini sudah sampai 5 tahun dan memang sudah mulai rusak ya wajar lah ya. Jadi saya beli yang baru, terutama untuk kalau buat ngonten gitu ya, biar penampakannya itu lebih bersih. Jadi pakai yang baru ini. Dan ini saya coba nyalakan tombol on off nya, ada lampunya hidup ya. Jadi kita coba tes bagaimana dia mengeluarkan isi lem tembaknya nanti. Jadi kita tunggu sampai dia panas dulu. Nah, ini teman-teman sudah mulai panas. Kemudian bisa kita keluarkan isi lem tembaknya, kita tekan sedikit aja, nggak usah powerful ya nanti meloncat semua lemnya. Jadi seperti ini. Kadang isi lem tembak ini juga bisa menentukan bagus enggaknya ya, karena saya pernah pengalaman mencoba berbagai macam merek, ada yang nggak bermerek juga untuk isi lem tembak. Jadi ada yang dia baru dikeluarkan langsung membeku, ada yang mencairnya lem tembak itu bagus banget. Biasanya sih saya pakai yang mereknya Eagle brand. Nah, kalau ini saya lupa ini merek apa, kayaknya nggak bermerek. Jadi dia putih juga sih, ada yang menguning ya, kalau kena panas tuh dia menguning. Nah, ini bagus juga, hasil lem tembak yang dikeluarkan pun juga bagus. Ini enak banget. Hasilnya juga lumayan. Kemudian ini bukan berarti saya merekomendasikan ini yang terbaik ya, enggak, tapi teman-teman kalau mau cari merek-merek yang terbaik banyak ya di Google, itu silahkan cari sendiri. Ini saya beli karena untuk pengganti lem tembak saya yang lama, jadi yang ini karena warnanya cakep jadi saya beli ini. Tapi ini enak juga ya,
mantap dan bisa dijadikan rekomendasi juga. Standarnya teman-teman itu biasanya memang pakai yang biru yang tadi saya perlihatkan ya, banyak teman-teman pakai yang merek itu. Selain harganya terjangkau, dia juga memang kebanyakan teman-teman bilang itu memang awet sih dipakai sampai bertahun-tahun. Untuk mereknya macam-macam ya, ada yang Happy, Funko, Funstar kalau nggak salah tapi memang bentuknya hampir sama semua, warnanya biru-biru tua begitu, walaupun memang ada juga warnanya lain-lain. Nah, kalau punya teman-teman pakai merek apa nih dan udah berapa tahun makainya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, itulah tadi sekilas tentang unboxing lem tembak yang saya beli. Nah, selanjutnya kita menuju ke tips bagaimana cara memilih lem tembak supaya tidak salah pilih. Pertama-tama adalah perhatikan ukuran, terutama ukuran isi dari lem tembak tersebut. Jadi isi lem tembak itu ada dua ya, ada yang isinya kecil dan ada yang besar. Untuk yang kecil itu biasanya ukurannya 7 mm dan yang besar tuh biasanya antara 1 cm sampai 11 mm. Untuk crafter seperti saya ya, biasanya umumnya sih kita pakai yang ukuran 7 mm. Nah, itu sudah standarnya seperti itu. Untuk yang pemakaian ukuran besar itu biasanya dipakai di kayak di mebel-mebel ya, pertukangan itu mereka pakai yang besar-besar karena memang butuh mengeluarkan lem itu dengan volume banyak sekali. Kalau untuk seperti crafter gini pakai kecil pun sudah mencukupi ya, karena yang kita lem itu bidangnya kecil juga. Kemudian yang kedua yaitu tentang wattnya. Jadi ukuran wattnya itu bervariasi ya, tiap lem tembak itu macam-macam, ada yang mulai dari 10 sampai 200 watt itu ada. Nah, yang standar biasa dipakai itu 20 watt. Saya agak kurang paham sih tentang watt ini ya, apa kalau wattnya gede itu terus daya panasnya tinggi, saya kurang paham. Mungkin ada yang bisa bantu saya, silahkan komen. Kemudian tips selanjutnya yang ketiga, tembak itu penting buat saya pakai tombol on off karena saya itu orangnya malas sih cabut colokan. Jadi kalau pakai tombol on off itu lebih aman, karena kadang kalau lagi pakai itu ya, kadang saya tinggal untuk keperluan apa gitu, kadang suka dipegang anak-anak. Nah, kalau masih panas itu kan bahaya, apalagi kalau saya itu ngerjain orderan itu di lantai, kadang pernah keinjak juga pernah kena, jadi perlu pakai tombol on off supaya lebih aman. Cuman yang saya heran kalau googling kemarin tuh kan sempet cari-cari rekomendasi merek lem tembak yang bagus, itu banyak merek-merek bagus, kebanyakan malah mereka itu nggak ada tombol on off nya gitu. Nah, itu kenapa ya, padahal udah ada yang diincer tapi akhirnya nggak jadi dibeli. Kemudian yang keempat ada lampu indikator. Nah, biasanya otomatis sih kalau sudah ada tombol on off nya itu biasanya ada lampu indikator. Jadi kalau menurut saya ini penting juga, jadi tahu lampunya itu dalam keadaan hidup atau mati. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ujung tembakan. Jadi semakin meruncing itu semakin bagus ya, karena mudah mengelem untuk sudut yang susah dijangkau. Kemudian tentang kabel colokan dan juga pelindung kabelnya. Jadi ada jenis kabel itu yang tipis, colokannya pun juga kecil, itu biasanya kualitas lem tembaknya kurang bagus, karena saya pernah mengalami satu hal yang nggak enak ya, dan itu bener-bener bikin trauma. Jadi lem tembaknya itu yang memang murah banget, harganya di bawah 10.000 waktu itu, karena memang pemakaiannya bukan untuk pemakaian jangka waktu lama, dan pelindung kabelnya itu nggak ada. Jadi ada di bagian gagangnya itu ya, ada pelindung kabelnya. Nah, di bagian itulah kemudian kayak terjadi konsleting dan itu meledak. Pas kebetulan waktu itu lagi memangku anak saya, jadi pas bikin apa gitu ya, kemudian meledak, dan itu pas saya pegang jadi kaget banget. Alhamdulillah sih nggak apa-apa, nggak sampai terluka juga dan nggak sampai kena anak saya, cuma kan meletus itu, kalau meletus bikin kaget ya, jadi ya trauma lah sampai sekarang. Jadi saya kalau memilih lem tembak itu lihat bagian kabelnya juga. Jadi itulah ya teman-teman, sedikit tips dari saya ketika memilih lem tembak. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang
baru aja pilih-pilih lem tembak. Nah, untuk merek dan harga ini sebenarnya tergantung dari kita ya, mau pilih yang harga berapa. Untuk kisaran yang standar sih mulai dari harga 20.000 ke atas. Nah, biasanya kalau untuk ini tergantung pemakaian juga. Jadi kalau misalkan hanya pakai sesekali aja, biasanya untuk anak-anak sekolah yang lagi praktek atau bikin apa gitu ya, hanya sekali atau 2 kali pakai, biasanya memang beli yang murah-murah, biasanya harganya itu di bawah 10.000. Nah, itu kurang rekomendasi kalau menurut saya untuk pemakaian yang jangka waktu panjang. Jadi kalau mau bener-bener makainya itu sering dan memang untuk kedepannya memang dipakai lama, jadi belilah lem tembak yang bagus sekalian, karena biar nggak terjadi seperti yang saya alami yang meledak di tangan tadi ya teman-teman. Oke, sudah di akhir video, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tips-tips dari saya pun juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.